Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, dan kali ini tentang aktivitas metafisis di gunung-gunung berapi yang ada di sekitar Indonesia dan Katulistiwa. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa beberapa hari ini aktivitas Gunung Anak Krakatau sedang sangat aktif. Bahkan statusnya sekarang menjadi status siaga. Nah, bagi para pemudik yang ingin melanjutkan perjalanan dari Pulau Jawa ke Sumatera, harap berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi. Jangan sampai panik, kemudian kalian tidak perlu untuk membatalkan apabila masih dalam status yang bisa dikendalikan oleh pihak terkait. Beberapa waktu lalu saya sempat membahas tentang keberadaan Ratu Adil dan kaitannya dengan gadis Krakatau. Nah, karena video tersebut, saya sudah memberitahukan secara tersirat kepada kalian bahwa aktivitas Krakatau saat ini itu berkaitan secara metafisis dengan datangnya gadis Krakatau atau turunnya gadis Krakatau dari Gunung Anak Krakatau tersebut dengan mencari Ratu Adil. Berkaitan dengan hal itu, saya punya gambaran lagi bahwa aktifnya Gunung Anak Krakatau menandakan bahwa apa yang dicari oleh sosok tersebut itu sudah muncul di Indonesia. Namun kita belum tahu siapa. Kemudian dampak dari turunnya gadis dari Anak Krakatau itu membuat fenomena-fenomena metafisis di gunung-gunung berapi di Indonesia juga ikut aktif. Karena secara garis besar, dampak dari aktifnya Gunung Anak Krakatau itu membuat sebuah pola trisula yang besar di sekitar Katulistiwa, tepatnya itu di Indonesia, sehingga menyebabkan gunung-gunung berapi di Nusantara ini akan aktif setelah aktifnya Gunung Anak Krakatau, atau mungkin setelah Gunung Anak Krakatau mereda. Kemudian saya mendapat gambaran bahwa Gunung Merapi, kemudian Gunung Lawu, dan gunung-gunung di sepanjang garis Katulistiwa, terutama di daerah Sumatera dan Jawa, itu akan aktif berbarengan. Dan malam ini saya melihat ada pancaran energi keluar dari Gunung Merapi dan Gunung Lawu secara bersamaan, dan itu seperti sebuah benda metafisis yang bisa menyerupai sebuah senjata. Kalau nggak salah itu senjata gaib ya, tapi bentuknya itu betul-betul seperti tongkat komando. Pertama seperti tongkat komando di Gunung Merapi, itu seperti tongkat komando. Kemudian di Gunung Lawu, itu bentuknya itu seperti gelang yang besar, gelang terbuat dari emas yang besar, saya tidak tahu itu apa. Kemudian, aktivitas gaib di ketiga gunung, pertama itu Gunung Merapi, Gunung Lawu, kemudian Gunung Agung yang ada di Bali ya, di Pulau Bali, itu meningkat aktivitasnya. Jadi, energi metafisis di situ meningkat, kemudian sosok-sosok yang ada di sekitar gunung tersebut itu seperti merayakan sesuatu dan mereka seperti akan turun gunung. Nah, itu seperti itu. Tanda-tanda alam seperti ini biasanya terjadi ya. Biasanya terjadi pada saat akan ada aktivitas vulkanik, kemudian aktivitas yang berhubungan dengan gempa bumi, juga aktivitas yang berhubungan dengan cuaca. Untuk kalian yang sedang dalam perjalanan, pokoknya sekali lagi saya tekankan untuk selalu berhati-hati, terus selalu up to date. Kemudian kalian harus selalu notice atau memperhatikan keadaan sekitar kalian. Itu yang paling penting sekali. Berkaitan dengan turunnya gadis dari Gunung Anak Krakatau ini, sekali lagi, sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia itu sebetulnya menunggu kehadiran Ratu Adil. Dan saya juga meyakini bahwa aktivitas metafisis yang ada di tiga gunung ini saat ini itu juga sedang menunggu kehadiran sosok yang disebut dengan Ratu Adil itu. Jadi apa yang diramalkan dalam jangka Jayabaya itu sepertinya menjadi kenyataan.
Allahu a'lam bishawab, di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan ini, kita berharap semuanya bahwa aktivitas metafisik seperti itu bukan aktivitas yang merugikan ya, merugikan banyak orang tentunya, atau merugikan manusia dan alam sekitar. Saya harap ini akan menjadi berkah tersendiri untuk kita, apalagi di tahun 2024 nanti itu akan ada pemilihan kepala negara ya. Jadi saya berharap apabila memang sosok Ratu Adil yang didamba-dambakan atau yang diramalkan, digaung-gaungkan dengan para pencinta misteri dan pencinta spiritualis, bahkan semua orang di Indonesia itu muncul, itu akan membawa dampak yang sangat baik di Indonesia. Tapi memang jika misalkan itu hanya sekedar ramalan, saya berharap ramalan yang baik, kenapa tidak kita buat saja gitu, seperti itu. Jadi kita aminkan saja. Saya merasakan bahwa Gunung Krakatau saat ini itu sedang bersiap-siap untuk memuntahkan, apa ya bilangnya itu, isi perutnya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita berdoa di bulan Ramadan ini, semoga bencana itu bisa ditanggulangi. Kemudian kita berdoa semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar jika memang terjadi dampak seperti itu, bisa diminimalisir. Setidaknya kita sudah tahu akan terjadi. Semoga tidak ada yang namanya seperti gambaran saya ini, gelombang yang besar, kemudian gempa yang dahsyat, dan juga angin yang tidak tentu arah, atau bisa disebut ya angin ribut atau angin puting beliung ya. Itu yang saya sampai sekarang ini masih sangat, apa bilangnya itu, takut sekali. Gambaran seperti itu muncul selalu di benak saya dari mulai tahun 2022 sampai saat ini. Itu gambaran itu selalu muncul, dan yang terjadi saat ini itu belum seberapa dari apa yang digambarkan. Bahkan saya sempat kemarin itu melihat gambaran bahwa ada sebuah benda besar terbuat dari besi terbang di udara, itu tiba-tiba hilang kendali, kemudian mesinnya mati dan jatuh di suatu tempat ini seperti selat. Jadi jatuhnya ke laut, dan saya melihat hanya satu orang yang selamat. Nah, itu suatu gambaran mungkin dari setan mungkin, tapi yang saya lihat itu berulang-ulang dan berkali-kali. Jadi gambaran itu gambaran saya nggak nyebutnya benda apa ya, pokoknya benda yang terbang di langit, besi terbang di langit, kemudian ada list berwarna agak kuning, kemudian setelah itu saya juga melihat saat ada pergeseran tanah, itu ada benda besar juga, ular besi yang besar, itu tergelincir, benda itu tergelincir, kemudian banyak sekali menimbulkan dampak kerugian. Nauzubillah min zalik. Saya berharap itu hanya gambaran dari setan, tapi kita tetap harus berwaspada. Kemudian untuk pihak terkait, mohon agar fasilitas ya, sarana prasarana kalian itu diperhatikan banget. Pokoknya diperhatikan banget. Kemudian tempat-tempat jalan-jalan yang digunakan untuk hilir mudik kendaraan itu perlu banget diperhatikan. Itu sekali lagi saya mohon banget ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan video yang lumayan singkat ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pokoknya selalu berhati-hati untuk kalian yang mudik ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Terima kasih, dan inilah sebelum pukul 3.